Halo RBR, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing film lagi, film Knuckle Girl. Knuckle Girl artinya apa? Gadis, seperti gadis yang menggunakan ini apa? Tulang-tulang ini tonjokan di sini nih teman-teman. Tulang-tulangnya itu untuk mukul. Knuckle Girl, tulang-tulang ini, tulang jab. Jadi gadis pemukul kayak gitulah gambarannya. Ini film bagus, bagusnya itu apa ya, dia ini filmnya syuting di Jepang. Dia itu punya kesukaan, misalnya dia suka berantem digambarkan, dan dia suka menerima pukulan kayak gitu, dan dia kesukaannya itu. Sehingga adiknya yang dia sangat sayang eh, menyarankan kenapa nggak gabung, kenapa nggak kakak gabung sama itu klub tinju, sasana tinju, nggak bergabung di tempat tinju kayak gitu, karena suka hobinya demikian. Oke, terjadi dia ikut eh, ikut sasana tinju, perkumpulan tinju gitu. Berlatihlah dia, dilatih, dan apa hasilnya ya udah, dia masih amatir pemula, tapi dia mulai tuh ada menang kayak gitu, sampai suatu saat adiknya ini perempuan juga, Yusuki namanya, itu dikabarkan meninggal karena meledak di dalam mobil. Dia lihat begitu di hasil otopsinya keluar, polisi bilang ini adiknya, hasil DNA menyatakan demikian, tapi kok polisinya itu terlalu berkeras, padahal dia lihat giginya itu salah, dia bilang gigi adiknya ada gingsul, ini enggak, dia bilang. Tapi hasil DNA kata polisi demikian, ternyata ini polisi ini korup, teman-teman. Jadi apa ya, di film ini digambarkan orang mengejar impian, dan sangat jarang perempuan itu menjadi ini petinju, apalagi di Jepang kayak gitu kan. Biasanya, dan dunia itu kan, dunia tinju kan didominasi lelaki biasanya. Makanya menjadi menarik ketika ada perempuan cakep, keren, masuk situ, dan dia itu pokoknya suatu waktu adiknya dikatakan meninggal, dia bilang bukan, kemudian dia bongkar barang-barang adiknya, dia sayang, dan diceritakan juga ayahnya itu ini gak deket tuh sama dia, sama adiknya juga, yang saya nangkep demikian, sampai ayahnya bilang mana kamu waktu adikmu ada gitu. Ayahnya sih orang tuanya terima-terima aja, dan nggak dapat asuransi juga karena polisi menyatakan itu bunuh diri ya, karena banyak parfum, banyak apa di dalam. Ternyata itu gadis lain yang dibunuh, dan ya dia selidikin, dan dia dapat ada kartu, dia temukan di kamarnya si Yusuki ini, ke klub eksekutif kayak gitu. Ternyata itu banyak menggelar pertandingan tinju, bosnya itu nggak benar, bosnya itu juga pembunuh kayak gitu, apa lawan harus dimatikan. Dia sampai di sana dia dipukulin, dia nggak bisa ngelawan oleh orang seperti raksasa besar. Dan oke, setelahnya berapa waktu kemudian, pokoknya dia diselamatin sama salah satu orang yang nyamar di situ, yang orang tuanya itu juga seperti hilang setelah di sana. Dan orang ini pintar, dia bisa ngerti komputer, dan dia bisa ngelacak kamera segala, kamera di sana, dia bisa colok mananya kayak gitu kan. Udah akhirnya dia sama si pria ini kolaborasi lah, kerjasama, kemudian ambil bukti dari yang dia bisa nyusup kamera segala, dikasih ke polisi, salah satu polisi yang percaya, karena dia tahu apa itu, dia lapor nggak diladenin, ternyata itu polisi korup, digambarkan apa ya, dibayar jadi untuk melindungi itu klub, kepala polisinya. Jadi biasanya yang dipakai kan yang pucuk-pucuk pimpinan. Dah setelahnya ya udah, dia dengar memang adiknya bener katanya punya apalah, ini film nih rekaan banget, rekan darah emas. Darah emas itu darah yang berharga, darah apa langka kayak gitu, dan dengan teknologi bisa diolah jadi password yang melindungi password, tapi password seperti perbankan yang melindungi, proteksi banget. Jadi kalau mau login harus pakai darah gitu, kalau darahnya itu nggak cocok, jadi perempuan itu seperti donor gitu ya, dan itu harus pakai alat, harus cocokin waktu mau transfer, waktu mau input, waktu mau apa. Jadi nggak sembarang orang bisa, nggak bisa sembarangan akses, jadi aneh kan, nggak bisa sembarang akses akun.
atau transaksi tanpa darah itu jadi ditahan si perempuan itu sampai nanti waktunya dia mau transfer, tapi kakaknya ini yang bekerja sama ahli IT kan dia sudah retas-retas gitu ceritanya, dia nggak bisa dipakai atau nggak bisa diapa-apain, jadi dibikin keblokir sistem. Ya, tahu lah ini ada-ada aja kayak gitu. Ya udah teman-teman. Nah tapi di situ diceritakan bahwa ayahnya kan sampai dibilang sama kakak dari si yang dianggap meninggal ini, apa ayah kan cuman mau itu doang, uang apa ya, uang pertanggungan kayak gitu, uang tidak mampu ya kayak gitu untuk merawat anak. Ya udah jadi dia nilai demikian memang. Dan ayahnya bilang, mana kamu kan waktu adik kamu masih ada. Dia bilang, dia nggak mau ngomong lagi padahal dia kan berlatih tinju dan digambarkan bahwa dia sama adiknya pun dekat. Dan adiknya bilang, udah kamu ini aja dulu, nanti kalau berhasil gampang lah beli rumah atau gimana. Udah akhirnya dia buktiin sampai dia mau buktikan sampai adiknya dikatakan meninggal, dan dia betul-betul kejar, betul-betul cari tahu penyebabnya apa, cari tahu mana adiknya. Nyata benar itu dia ada dengar selentingan bahwa dia waktu nyusup sama si ahli IT itu dikatakan adiknya ada itu meninggal punya darah emas kayak gitu, jadi dipakai istilahnya, padahal bosnya udah suruh diem. Akhirnya itu orang dibunuh, yang bawel apa siapalah salah satu pekerja. Dan udah sejak saat itu dia mulai dia mulai ambil handphone salah satu orang yang ngundang yang inilah petingginya, yang dia udah tahu itu bisa bermanfaat datanya, udah diambil. Udah akhirnya dia disuruh bos besarnya yang jahat itu untuk udah kamu undang dia tuh bertanding, kalau nggak nyawa kamu yang ini kan kayak akan dihilangkan. Dia bertanding, udah ngelawan orang yang meeting dia waktu dia datang ke sana, yang raksasa kayak gitu. Akhirnya dia latihan benar-benar latihan keras sampai suatu waktu udah dia waktunya tiba, dia ke sana, nanti dia berhasil memenangkan pertandingan. Sampai ada momen dia disuruh bunuh, dia nggak mau bunuh. Bosnya yang jahat itu ngebunuh anak buahnya yang raksasa itu, sampai ada yang manggil polisi. Jadi gegabah semua, sampai kepala polisi itu nembak salah satu polisi yang datang ke sana karena dia tahu, karena dia harus sendirian dulu karena ada polisi korup yang akan melindungi. Ternyata ketahuan, tembak. Ya udah, jadi filmnya berkisar demikian sampai suatu waktu udah karena dia udah berhasil retas salah satunya itu, bisa ngeblokir rekeningnya itu, nggak bisa diapa-apain. Dia bilang, oke ini filenya, virusnya, tapi minta tuker sama adiknya, cuman nih dasar jahanam jahat, bos jahat. Dia bilang enggak, dia maunya bertarung, jadi dia tertarik melawan perempuan yang berani. Dia jadi seperti bernafsu gitu ngelawan perempuan yang berani dan ngelawan. Berantem, ternyata ada momen itu adiknya nyelamatin waktu ada sirene polisi, ada nggak konsen, dan dia katanya mau dibunuh, kakaknya mau dibunuh. Dia secepat kilat ambil momen kesempatan untuk matikan matikan, bikin dia kolaps yang penjaganya, dan dia tembak-tembakin terus sampai ada peluru yang terkena ke si orang jahat. Kemudian si knuckle girl, si gadis yang pemburu pakai tangan itu mukul lagi, ditahan bagian sakitnya, udah kena peluru. Udah tetap aja jadi orang yang sekuat-kuatnya orang itu tetap bisa kolaps. Udah akhirnya polisi datang, jadi ada polisi yang baik sama polisi yang jahat. Yang polisi baik juga support berdasarkan bukti yang dikirimkan, video rekaman CCTV kamera segala. Udah akhirnya mereka menjadi orang bebas lagi kayak gitu temen. Tadinya dia sudah dituntut disabotase bahwa dia itu yang pelaku pembunuh orang yang yang raksasa itu segala. Jadi betul-betul, jadi teman-teman, di film ini menceritakan nggak ada menutup kemungkinan mau perempuan pun mau bahagia, dia harus ngejar karirnya. Kalau hanya ngejar uang belum tentu bahagianya, karena dia mencari uang itu kan kita nggak tahu sampai kapan, sampai titik aman kita, sampai kapan kita nggak ada masalah segala.
Tapi kalau mengejar passion, keinginan yang betul-betul dari dalam hati, dia walaupun menderita, tersiksa, dia tetap seneng jalanin kayak gitu. Dan apa ya, yang saya bisa ambil kesimpulan lagi bahwa eh, oke, selemah-lemahnya orang, tapi kalau dia di pihak yang benar, dia bisa aja mencari jalan untuk jatuhin, untuk selamatkan diri, untuk selamatkan sesuatu yang menjadi miliknya, keluarganya, apa yang betul-betul berharga bagi dia. Jadi apa ya, kalau menurut saya kita jangan pernah menyerah, jangan pernah mau menjadi orang lemah, tapi usaha dulu cari penyelesaian yang paling terbaik atas setiap masalah dengan gunakan gunakan kepintaran, kepandaian, agar kita bisa berusaha mendapatkan yang kita inginkan. Gitu aja. Nanti jalan-jalan, rintangan-rintangan, kalau emang kita suka, kita kita bersyukur, kita mau jalan, nanti ada aja entah itu mujizat, entah itu kejutan-kejutan yang membuat kita untung, yang membuat kita bahagia, yang kita bisa terus menjalani hidup, yang kita bisa survive, bisa mendapatkan, menjalankan pekerjaan yang sesuai kita inginkan kayak gitu, beserta dapat rezekinya. Tapi kalau kita nggak suka pekerjaannya, kita ngejar sesuatu yang nggak suka, nanti ya jadi jelek hasilnya kayak gitu teman-teman. Dan ini kan untuk jangka panjang sebetulnya. Jadi ya nggak ngerti ya, ada yang bilang kan kita boleh punya passion, keinginan, tapi kita harus cari uang kayak gitu kan. Benar cari uang. Nah, tapi makanya kita nih harus antara balance, harus seimbang, harus paham, harus mengerti, harus gimana ya, kita punya hati yang kuat, kita bisa merasakan, oh ya baiknya kita ngerjain ini gak ya, kita kalau ngerjain ini gimana, atau kita cari kerjaan lain yang lebih indah, lebih baik, atau jalannya itu gimana, itu dari hati kita semua. Dari hati kita, kalau hati kita bisa senyum, hati kita bisa bahagia, kita bisa bersyukur, nanti ada aja jalannya macam-macam. Tapi kalau kita dengan merengut hati yang merengut, dengan wajah yang tidak tersenyum, nanti jalan itu lebih jelek, atau enggak jadi lama mencapai yang kita inginkan, atau banyak gagal dan kita menjadi lebih sulit untuk melawan, untuk mempertahankan diri kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kita pilih yang betul-betul kita sukai, bisa jalankan. Nggak tahu, tapi yang penting saya cuma bisa sharing, senyum. Dengan hati yang senyum kita bisa merasakan segala sesuatu dengan indah, baik berat susah kayak gitu. Harus senyum teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.